Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah taktik kita. Nah, hari ini kita bakal masuk ke pembahasan yang lumayan berat tapi super seru, yaitu transisi taktis dan struktural paling bergejolak di Premier League musim ini, Crystal Palace 2026-2027. Sebagai analis, saya ngelihat ini kayak studi kasus yang luar biasa banget. Gimana enggak? Kesuksesan yang datangnya instan, tiba-tiba berubah jadi mimpi buruk manajerial yang masif. Penasaran kan? Yuk kita bahas! Oke, ini dia game plan kita hari ini. Kita bakal mulai dari kejayaan masa lalu dan realita. Terus bahas perjudian taktiknya Pierre Sage, bedah squad dan transfer, masuk ke akar masalah yaitu penyelesaian akhir, gejolak di balik layar, sampai ke prediksi musim 26. Kita masuk ke bagian pertama, kejayaan masa lalu dan realita. Jujur aja, ini benar-benar goncangan emosional buat para fans. Biar kita paham posisi Palace secara taktik hari ini, kita harus mundur sedikit dan ngelihat roller coaster emosi yang mereka alamin. Dinamika skuad ini berubah drastis, cepet banget. Coba bayangin, bulan Mei, euforia meledak. Oliver Glasner bawa mereka juara Conference League. Itu trofi ketiga mereka cuma dalam 12 bulan loh. Terus bulan Juni, Pierre Sage diam-diam masuk ke staf kepelatihan. Awalnya kelihatan kayak rencana jangka panjang. Tiba-tiba boom! Di bulan Juli, Glasner cabut ke Nottingham Forest. Bayangin, cuma dalam 2 bulan, dari puncak kejayaan Eropa, langsung kehilangan arah. Media nyebut momen ini sebagai pil pahit yang harus ditelan. Dan dari kacamata sepak bola, ini emang perih banget. Kenapa? Karena Nottingham Forest ini rival yang secara nggak langsung bikin Palace turun kasta dari persaingan Liga Eropa sebelumnya. Kehilangan pelatih tersukses ke tangan rival langsung, itu ngasih pukulan psikologis yang luar biasa berat buat mental para pemain sebelum musim baru mulai. Lanjut ke bagian 2, perjudian taktik Pierre Sage. Nah, di sini cerita barunya dimulai. Coba deh kita bandingin, kontrasnya itu kerasa banget. Di satu sisi ada Oliver Glasner, manajer yang ngasih 3 trofi dalam setahun. Terus di sisi lain, yang masuk malah Pierre Sage. Buat saya, sebagai analis, ini murni sebuah perjudian masif dari manajemen. Mereka secara harfiah bertaruh sama pelatih yang jam terbang profesionalnya bahkan belum nyentuh 100 pertandingan, tapi ditugasin buat bawa stabilitas di liga paling kejam sedunia. Tapi eits, jangan underestimate dulu. Pria 47 tahun ini punya rekam jejak yang cukup unik. Dia berhenti main bola di umur 24 tahun cuma buat fokus jadi pelatih. Dia ini murni pemikir taktik jeboran Akademi Usia Muda Lyon. Dan ingat, musim lalu dia bikin keajaiban loh. Dia bawa Lens finish di posisi kedua Ligue 1 dan juara Coupe de France. Jadi dia tahu persis gimana cara meracik potensi pemain dan visi inilah yang dibeli sama petinggi Palace. Masuk ke bagian 3, bedah squad dan transfer. Mari kita lihat apa yang terjadi di bursa transfer yang super ketat ini. Oke, kita geser ke papan taktik. Ditinggal Maxence Lacroix itu jelas pukulan telak. Lini belakang Palace kehilangan sosok jenderal. Tapi, respons taktis klub lumayan cerdik nih. Mereka datengin Oscar Mingueza. Dari kacamata analitik, Mingueza ini punya profil yang fleksibel banget. Tipe back modern yang emang lagi dibutuhin sama sistem Palace saat transisi. Kalau ngomongin hitung-hitungan bisnis, ini cerdas banget. Crystal Palace sukses nikung Aston Villa sama Newcastle buat dapetin Mingueza secara gratis dari Celta Vigo. Sebagai lulusan La Masia dengan 4 caps buat timnas senior Spanyol, nah, kecerdasan spasial dan akurasi operannya dari belakang itu krusial banget buat nambah lubang yang ditinggalin Lacroix. Nah, dari tabel transfer ini kelihatan kan betapa campur aduknya situasi mereka. Sisi positifnya, mereka berhasil nahan 8 starter inti dari final Piala Domestik, termasuk meyakinkan Daichi Kamada buat nambah kontrak setahun. Tapi masalahnya ada di budget. Masih ingat mereka jor-joran 80 juta pounds Januari lalu buat Strand Larsen dan Brennan Johnson? Itu bikin dompet mereka tipis musim panas ini. Makanya mereka mentok cuma bisa barter pemain, nuker Johnson sama Dwight McNeil dari Everton. Tapi di sisi lain, minimnya budget seringkali malah jadi panggung buat pemain muda unjuk gigi. Kita wajib banget mantau anak ini, Joel Drix-Thomas. Winger 16 tahun ini baru aja mencahin rekor jadi debutan termuda Palace di Premier League. Mengingat Pierre Sage itu jagoan ngembangin wonderkid, Drix-Thomas bisa banget jadi senjata rahasia yang bakal meledak musim ini. Bagian keempat, masalah utama, penyelesaian akhir. Ini dia inti dari penyakit taktikal mereka. Pernah mikir nggak, kenapa tim yang permainannya cair dan bikin banyak peluang malah cuma finish di urutan ke-15 musim lalu? Dan PR terbesar apa yang harus diselesain Pierre Sage secepatnya? Jawabannya ada di angka ini, 0,31. Ingat baik-baik angka ini, karena ini adalah akar dari segala penderitaan Palace.
Jadi angka 0,31 itu adalah selisih expected goals atau XG mereka. Selisih negatif per pertandingan ini nunjukin kalau Palace secara konsisten gagal mengeksekusi peluang emas di situasi open play atau permainan terbuka. Efisiensi penyelesaian akhir yang seburuk ini bikin mereka jadi tim dengan rekor terparah kedua di seluruh 5 liga top Eropa. Cuma kalah buruk dari Pisa yang akhirnya nyungsep di dasar klasemen Serie A. Parah banget kan? Kalau kita lihat grafiknya, secara penciptaan peluang, Palace itu top banget loh. Ada di 8 besar klasemen XG. Artinya, taktik mereka jalan buat ngebongkar pertahanan lawan. Tapi pas lihat jumlah gol aktualnya, cuma Wolves, tim juru kunci, yang cetak gol open play lebih sedikit dari Palace musim lalu. Ini nih tugas terberat Sage. Sistemnya nggak perlu dirombak total, tapi insting membunuh para strikernya benar-benar harus diasang ulang. Sekarang masuk ke bagian 5, gejolak di balik layar. Karena ternyata masalahnya bukan cuma ada di lapangan. Kita melipir dari urusan lapangan hijau sebentar. Sebagai analis, kita juga harus paham situasi makro finansial klub. Karena efek dominonya berasa, 150 juta pounds. Itu adalah estimasi dana minimal buat renovasi gila-gilaan tribun utama Selhurst Park. Targetnya, kapasitas bakal naik jadi 34.000 penonton di tahun 2028 atau 2029. Buat jangka panjang, ini fondasi yang kuat. Tapi buat jangka pendek, ini nyekek keuangan klub habis-habisan. Beban raksasa ini langsung bikin pecah kongsi di ruang direksi. 3 investor Amerika, Harris, Blitzer, dan Johnson, yang megang 79% saham, kabarnya udah ngebet banget pengen jual saham mereka. Otomatis, ini bikin mereka bentrok sama Chairman Steve Parish yang cuma pegang 21%, tapi mati-matian pengen jagain fondasi tim di tengah jeratan beban utang stadion. Dan percaya deh, kekacauan elit kayak gini pasti perlahan ngerusak fokus pemain di lapangan. Kondisi internal makin runyam karena hilangnya sang peracik strategi di balik layar, Dougie Freedman. Direktur olahraga dengan insting scouting kelas dunia ini bikin kaget semua orang waktu dia milih cabut ke Arab Saudi bulan Maret lalu. Imbasnya, Steve Parish sekarang lagi dibombardir kritik pedas dari fans karena ngebiarin arsitek utama skuad pergi justru pas klub lagi butuh-butuhnya kestabilan di masa transisi. Terakhir, bagian 6, prediksi musim 2026-2027. Seperti apa skenario pertahanan hidup mereka? Kalau kita rangkum semua data tadi, ini dia daftar misi mustahil yang harus dihadapin. Pierre Sage gak cuma dituntut buat ngeracik taktik, dia dituntut buat ngelakuin keajaiban. Dia mesti pinter-pinter ngerotasi skuad yang tipis tanpa budget belanja lebih, sambil ngelewatin jadwal neraka Liga Eropa setiap malam Jumat waktu kita. Bersamaan dengan itu, dia wajib nutup kebocoran XG 0.31 tadi secara instan demi nyelamatin Palace dari ancaman degradasi Premier League. Jadi, disinilah kita sampai pada pertanyaan besarnya. Apakah perjudian taktik dari manajer yang minim pengalaman ini bakal sukses menyembuhkan penyakit kronis di lini depan Palace? Atau justru beban stadion senilai 150 juta pounds dan konflik internal para petinggi yang akhirnya bakal ngeruntuhin klub ini dari dalam? Ini jelas bakal jadi musim yang super menegangkan. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah taktik hari ini. Perhatiin terus performa mereka di laga pembuka nanti dan sampai jumpa di analisis berikutnya.